Pengguna knalpot brong datangi Polres Brebes bawa knalpot standar untuk dipasang oleh mekanik secara gratis. Tingkatkan kualitas timnas U17 PSSI tunjuk konsultan pelatih asal Jerman Frank Wormuth. Warga desa Carul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggelar festival barit dan budaya kitiran tradisional. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, pelaku pencurian mobil baru saja dibekuk Resmo Polresta Solo. Pelaku berhasil ditangkap usai aksinya membawa kabur mobil curian terekam oleh kamera CCTV yang ada di sejumlah titik di kota Solo. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku pencurian yang tengah membawa kabur mobil warna putih. Aksi pelaku tersebut sempat terekam kamera CCTV di sejumlah titik yang ada di kota Solo. Dari rekaman kamera CCTV tersebut, tim Resmo Polresta Solo berhasil menangkap pelaku pencurian mobil Honda City tahun 2016 di kawasan Ngasinan Jepres. Pelaku berinisial AD yang merupakan warga Semarang melakukan pencurian mobil tersebut pada pekan lalu. Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Agus Sunandar menyampaikan, pelaku merupakan kenalan dari korban WS warga Solo, dan kini mobil hasil curian pelaku tersebut sudah berhasil diamankan. Sekitar 1 minggu yang lalu ya Mas, ada pencurian mobil. Kebetulan alhamdulillah untuk dari kemarin kita intensif sekali untuk pengungkapan. Dan hari ini kemudian kita amankan salah satu pelaku, dan kemudian juga untuk mobil kita ketemukan di Semarang. Pada saat tim Resmob membawa pelaku dan mobil ke Mapolresta Solo, ternyata sudah diganti plat nomornya oleh pelaku. Mobil jenis sedan berwarna putih tersebut semula berplat nomor AD Solo, kemudian diganti dengan plat H Kota Semarang. Dari informasi yang diterima, pemilik mobil atau korban merupakan mantan hakim yang pernah menjabat sebagai Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang. Kini pelaku pencurian mobil ini pun diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, laga lanjutan Liga 1 antara Persis Solo versus Arema FC akan berlangsung di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu mendatang tanpa penonton. Untuk mencegah masuknya para supporter, panitia pelaksanaan beserta aparat melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik lokasi yang sudah ditentukan. Persis Solo akan menghadapi Arema FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu 30 Juli 2023. Pertandingan tersebut pun telah dipastikan berlangsung tanpa penonton. Hal itu telah disampaikan sebelumnya oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran juga berencana mensterilkan kawasan Stadion Sriwedari Solo demi mengantisipasi ulah oknum supporter. Diketahui pertandingan Stadion Manahan Solo yang biasanya menjadi home base Persis saat pertandingan kandang belum bisa digunakan lantaran harus menjalani perawatan setelah digunakan konser Dewa 19 pada Sabtu malam. Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel Kinda Viratriawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Polresta Solo untuk melakukan pengamanan terkait laga Persis Solo versus Arema FC di Stadion Sriwedari. Kinda juga menyampaikan permohonan maaf kepada para supporter untuk tidak datang ke Stadion Sriwedari pada laga Persis versus Arema FC. Dirinya juga mengimbau kepada para supporter untuk tidak melakukan nobar di jalan, lantaran nantinya dapat menimbulkan masalah baru seperti terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Kick-off jam 3 sore dan tanpa penonton. Untuk persiapannya seperti biasa,
semua kawasan akan kami jaga, dan yang utama yang ingin kami sampaikan kepada semua supporter maupun yang biasa nonton di Stadion Manahan untuk tidak perlu datang ke Manahan. Ya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Persis maupun pihak penyelenggara juga sudah berkomunikasi nampaknya, ya, jadi sudah tidak ada masalah. Tolong jangan ada istilah-istilah yang lain terkait pertandingan besok. Dengan adanya ketentuan pertandingan tanpa penonton ini, Gida juga meminta kepada para supporter kedua klub tersebut untuk menyaksikan laga dari rumah masing-masing. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PSSI telah resmi menunjuk pelatih asal Jerman, yakni Frank Wormuth, sebagai konsultan pelatih tim nasional U17. Penunjukan Frank Wormuth tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemain timnas U17. Penunjukan pelatih asal Jerman Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih timnas U17 dinilai mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim merah putih menuju FIFA World Cup U17. Penunjukan Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih timnas U17 tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam kontrak selama 4 bulan, Frank Wormuth akan melakukan pentahapan untuk membangun tim U17 agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di Piala Dunia U17 pada November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Upaya membangun tim tersebut dimulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17. Penunjukan Frank Wormuth ini juga didasari rencana camp pelatihan dan tryout ke Jerman yang dimulai September hingga Oktober mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir percaya jaringan yang dimiliki Frank Wormuth di Jerman akan banyak membantu pematangan timnas dan juga tim pelatih. Dia dari Jerman, dia akan mendampingi tim nasional U17 pada bulan Agustus ini di Jakarta, lalu akan mendampingi full nanti di Jerman, dan waktu U17 juga akan mendampingi tim secara menyeluruh. Dia bekerja sebagai instruktur pelatih PSSI Jerman selama 10 tahun, pelatih tim nasional U20 Jerman selama 6 tahun, dan 2-3 tahun terakhir melatih di klub Liga 1 Belanda. Frank Wormuth diketahui telah lama malang melintang di dunia kepelatihan setelah gantung sepatu sebagai pemain sepak bola. Selama bermain pada era 1980 sampai 1990-an, Wormuth pernah berseragam sejumlah klub Jerman, yakni Freiburg, Hertha Berlin, serta Freiburger. Ia kemudian mulai menjajal karir kepelatihan dengan status pemain pelatih di FC Nürnberg dan FC Teningen pada periode 1993 hingga 1998. Ia pun terakhir menukangi FC Groningen Belanda dan pernah menjadi manajer tim Jerman U20 pada tahun 2010 hingga 2016 silam. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, merupakan sentra pembuatan batu bata merah di Rembang yang masih berdiri hingga saat ini. Namun kini mengalami penurunan baik pengrajin maupun pembelinya. Kini hanya tinggal 25% yang masih beroperasi dari semua warga desa yang dulunya mayoritas menjadi pengrajin batu bata merah. Puluhan tahun bertahan sebagai pengrajin batu bata merah, kini hampir hilang dengan adanya inovasi bata putih. Tak hanya itu, kendala lain pun seperti tidak adanya lahan yang berada di pinggir jalan, membuat pengrajin harus berpikir 2 kali untuk menjalankan usaha mereka tersebut.
Pasalnya jika lahan untuk membuat batu bata merah berada jauh dari jalan raya, maka harga jualnya pun lebih mahal, lantaran harus ditambahkan dengan biaya angkut ke pinggir jalan. Proses pembuatan batu bata merah sendiri menelan waktu 3 hingga 4 hari, barulah kemudian bisa dipasarkan. Warga setempat mengaku saat ini pesanan hanya datang dari toko material saja, serta pelanggan lama mereka. Sementara itu untuk harga batu bata merah sendiri, saat ini berada di kisaran Rp320 hingga Rp350 per batu bata merah. Suyanto yang merupakan lurah dari Mojo Rembun mengaku kini beberapa pengrajin batu bata merah mengalami penurunan drastis. Dari 85% masyarakat desa Mojo Rembun, mayoritas pembuat batu bata merah kini tinggal 25% saja yang menggeluti bidang usaha tersebut. Sebagai lurah Mojo Rembun, pihaknya khawatir jika suatu saat nanti para pengrajin batu bata merah akan hilang termakan zaman. Kan itu memang kurang lebih hampir 85% masyarakat Mojo Rembun itu kan pengrajin bata merah. Tapi dengan kendalanya lahan yang dibuat bata merah itu jadi berkurang. Karena penyebabnya kalau jauh dari jalan itu memang ada biaya tambahan, untuk biaya angkutnya itu jadi mahal. Kalau dulu berapa persen Pak itu Pak? Yang membuat pengrajinnya itu, kalau dulu kurang lebih itu 85%. Kalau saat ini Pak? Kalau saat ini kurang lebih menurun sampai 25 sampai 30%. Itu ada karena faktor bata putih juga nggak? Ya, itu faktornya kemungkinan. Yang kedua, lahannya berkurang. Yang ketiga, ini memakai bata putih itu katanya yang apa itu namanya pembelinya itu irit di material. Dengan adanya menurunnya ini mengkhawatirkan apa? Hilangnya ciri khas Mojo Rembun sebagai penghasil batu bata. Iya, memang di sini itu dari dulunya itu kan pengrajin bata merah. Dengan turunnya ini dari pihak desa juga kasihanlah masyarakat Mojo Rembun, karena kan mayoritas pembuat bata. Nah itu mencari pekerjaan di luar pekerjaan lain. Selain itu, Sukar, salah satu warga pengrajin batu bata merah, mengaku bahwa persaingan usaha batu bata kini semakin sengit dengan munculnya bata putih yang lebih digemari masyarakat. 1 tahunan, 22 tahun kurang lebih. Pak, saat ini produksinya menurun atau itu Pak? Ya, menurun karena kan banyak persaingan bata putih, jadi foto abang itu sudah menurun. Penurunan berapa persen Pak? Ya paling ya 30%. Pak dengan memutuskan bertahan dengan Ya kalau saya bertahan, masalah kan untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk ya kebutuhan sehari-hari. Pak, satu batu bata ini harganya berapa Pak? Satu bata kalau sudah ini ya sudah matang ya, itu 30 satu ribu itu 320.000. Satu berarti satu buah itu Rp35. Pak, ini dikirim kemana Pak biasanya Pak? Biasanya saya itu punya bakul ya. Kalau di Rembang, ya, kadang ya dikirim Semarang, kadang ya Pati. Kalau omset itu kurang tahu ya Mas, padahal itu koyok ini kan satu keluarga ya. Berarti ya kalau 20 ada 800 gambarnya ya, itu saya punya pemasukan ya 250 ribuan lah gampangan. Satu harinya Pak ya? Satu hari. Pria yang telah menjalankan usaha batu bata merah selama 21 tahun ini pun mengaku masih bertahan, lantaran sebagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang mengandalkan dari penjualan batu bata merah ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ribuan knalpot brong yang disita polisi selama operasi Patuh Candi tahun 2023 berlangsung, rencananya akan dimusnahkan. Para pelanggar lalu lintas ini pun mendatangi Satlantas Polres Brebes untuk memasang knalpot standar pada sepeda motor mereka yang terkena tilang. Seorang mekanik ini bukanlah seorang yang tengah membuka bengkel di halaman Satlantas Polrestabes Brebes. Namun mekanik ini sengaja didatangkan untuk memasang knalpot standar pada kendaraan yang ditilang selama operasi Patuh Candi 2023 berlangsung. Nampak para pelanggar lalu lintas yang tidak melengkapi kendaraannya mendatangi Satlantas Polres Brebes dengan membawa knalpot asli berstandar dari rumahnya untuk dipasang oleh mekanik secara gratis di halaman Satlantas Polres Brebes. Kasat Lantas Polres Brebes AKP Edi Sukamto menjelaskan setelah dipasang kendaraannya, dipasang knalpot asli, barulah sepeda motor yang ditilang boleh dibawa kembali pemiliknya. Sementara dari ribuan knalpot yang disita akan dilakukan pemusnahan. Untuk wilayah Jawa Tengah, zero knalpot brong ataupun knalpot tidak standar. Dari Satlantas Polres Brebes melaksanakan beberapa edukasi. Di antaranya kita sudah lakukan beberapa tempat, termasuk juga tempat penjualan, termasuk juga bengkel. Kemudian kita juga melaksanakan penegakan, yaitu terhadap para pelanggar lalu lintas, di antaranya
bisa kita lihat bersama di Satlantas Polres Brebes ini ada beberapa barang bukti, dan yang terakhir kita melaksanakan yaitu penggantian knalpot menjadi standar dengan program kita yaitu praktis pasang standar knalpot gratis. Dikenakan biaya nggak, Dan? Saat ini kami tidak kenakan biaya biar masyarakat tetap patuh. Selain itu, polisi juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggar lalu lintas. Harapannya, pengendara bisa menguatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga Desa Carul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggelar Festival Barit dan Budaya Kitiran Tradisional. Ada sebanyak 50 peserta yang ikut dalam Festival Kitiran yang baru pertama kali ini digelar dengan menampilkan berbagai jenis kitiran tradisional. Pagi sudah menjelang, alunan gending Jawa mulai terdengar di pinggiran desa yang akan dijadikan tempat menggelar Festival Barit dan Budaya Kitiran Tradisional Desa Carul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga pun mulai berdatangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dari catatan sejarah, kitiran tradisional atau baling-baling bambu ini sudah ada di Desa Carul sejak sekitar tahun 1945. Kala itu kitiran dibuat untuk menghibur anak-anak agar tidak rewel atau menangis karena kelaparan. Di Desa Carul pada zaman dahulu juga memiliki tokoh kitiran seperti Mbah Khalil, Kaki Sanep, Kaki Rada, Mbah Marwah, Mbah Marsyad, Mbah Toyah, dan Mbah Maun. Dari tokoh kitiran ini maka terciptalah 3 golongan jenis kitiran, antara lain kitiran biasa, kitiran angkrok, dan kitiran sundari. Dari ketiga jenis ini masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Digelarnya Festival Barit dan Budaya Kitiran Tradisional ini menurut Kepala Desa Carul, Bukhari berawal dari keinginan agar Desa Carul bisa dikenal orang dari luar wilayah Kecamatan Bumi Jawa, bahkan mendunia. Selain itu, dengan festival semacam ini diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Carul. Jadi festival hari ini tuh memang kami sengaja adakan karena untuk mengangkat, awalnya itu hanya ingin mengenalkan nama desa. Jadi kami pihak Pemdes dan utamanya kami kepala desa bingung potensi apa yang bisa diangkat ke permukaan supaya Carul itu bisa dikenal lebih luas. Selama ini masyarakat itu nggak kenal, bahkan orang Slawi pun kalau kita ngomong Carul Sindi, nah itu awal dari situ. Makanya kami berinisiasi akhirnya apa yang bisa diangkat dari seni budaya kitiran ini. Ya, karena kitiran ini juga banyak filosofi, banyak makna, banyak histori yang memang di kita itu sudah turun-temurun. Bahkan ini termasuk generasi keempat. Ada sebanyak 50 peserta yang ikut dalam Festival Budaya Kitiran Tradisional yang baru pertama kali digelar ini dengan menampilkan berbagai jenis kitiran tradisional di dalamnya. Sedangkan untuk membuat satu kitiran dengan ukuran panjang 4,5 meter diperlukan waktu hampir 1 minggu lamanya. Sebagian besar para pembuat kitiran ini adalah meneruskan tradisi turun-temurun dari para orang tuanya. Mereka membuat kitiran selain bagian dari hobi, juga untuk hiburan. Masyarakat sendiri terkait dengan festival di Carul gimana Pak? Kedepannya gimana? Ya, mudah-mudahan ya kepengen berpanjang gitu lah. Tiap tahunnya ada? Iya, tiap tahun mungkin Pak, bisa ada. Ini bikin kitiran dari kecil apa dari kapan Pak? Oh, dari kecil. Tahun berapa itu kira-kira? Kira-kira tahun... Usia berapa? Usia 15 tahun lah. Sampai sekarang masih bikin? Masih bikin. Kalau kesulitan bikin kitiran ini apa Pak? Kesulitannya... Itu alatnya dong? Alat. Oh, alatnya masih tradisional? Iya. Alat belum komplit gitu. Digelar Festival Barit dan Budaya Kitiran Tradisional ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat kami sangat mendukung acara ini, dan kalau bisa
dan harus bisa menjadi sebuah kearifan lokal yang bisa diangkat menjadi unggulan potensi destinasi wisata khusus di Kabupaten Tegal. Warga memiliki cara tersendiri agar Kitiram bisa berputar tidak henti, yakni dengan cara memanggil angin dengan sebuah nyanyian. Sebagai ungkapan rasa syukur, warga juga menggelar doa bersama yang diawali dari petilasan sesepuh desa. Baru kemudian warga beramai-ramai berkeliling kampung sambil melantunkan sholawat Nabi, serta ayat suci Al-Quran dan berakhir di komplek Masjid Desa Jarul. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan santri. Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia berkolaborasi dengan PT PLN Persero menggelar workshop bertajuk Empowering Santri yang digelar 29 Juli 2023 tadi yang berlokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas Ponpes Al-Isti'anah. Tingkatkan kemampuan santri, Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup Indonesia menggelar workshop Empowering Santri bertajuk Penguatan UMKM di Era Digital. Dalam era digital ini, santri dituntut untuk berdaya mandiri dan khususnya digital marketing serta branding. Gelaran ini dimaksudkan agar para santri tak hanya unggul dalam bidang keagamaan, namun juga unggul dalam sektor usaha maupun UMKM. Sebanyak 40 santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia yang memiliki UMKM turut menimba ilmu. Dan nantinya selama 2 bulan para santri akan dilakukan pendampingan secara daring oleh pemateri nasional terkait digital sehingga para santri dapat memasarkan jaringannya sendiri dan dapat berdaya. Selain itu, para santri juga akan dibantu dalam mengurus perizinan. Ketua Umum Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Lutfi Hizbarusya menuturkan, para santri ini diharapkan dapat memahami betul, sehingga dapat mengaplikasikan serta menyebarluaskan ke lingkungan pondok. Bagaimana caranya santri ini bisa berdaya, memiliki knowledge, pengetahuan tentang pemasaran, khususnya di digital marketing, di brainwash, branding, packaging, semuanya mungkin kita akan fasilitasi, termasuk mungkin perizinan-perizinan yang memang belum memiliki izin seperti NIB, dan halal ya. Jadi kegiatan ini kita bekerja sama dengan PT PLN Persero, di mana mungkin kita udah tahu PLN salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang concern dan peduli terhadap perkembangan UMKM khususnya di dunia pesantren. Sementara itu, penanggung jawab Pondok Pesantren Al-Isti'anah, pasca workshop ini diharapkan para santri dapat menyebarluaskan di lingkungan pondok masing-masing. Pihaknya pun menambahkan yang membedakan kewirausahaan pesantren yakni latar belakang wirausaha yang berasal dari pesantren yang berdasarkan pada syariah, akhlak, dan tauhid. Yang didapat terutama satu, ketika pemateri tadi mulai manajemen, mulai santri nanti ada juga pengusaha sukses, ada bagaimana marketingnya. Jadi lima pemateri ini nanti bisa dibawa pulang, paling nggak nanti diterapkan di pondok pesantrennya masing-masing. Karena saya kira itu di semua pesantren semua nggak sama. Ada yang berbasis cuma wirausaha yang kecil, ada yang sudah besar. Nah, ini nanti dari pemateri ini sudah bisa dibawa bekal pulang dan nanti akan dilanjutkan ketika ada Zoom dari perusahaan. Dalam workshop ini, para peserta juga membawa briduk UMKM dari masing-masing pondok. Falik Kesit, salah satu peserta dari Banyumas, menuturkan merasa sangat terbantu dan terpacu semangatnya ketika mengikuti workshop ini. Ini sangat membantu kami untuk agar bisa manajemen yang sebelumnya mungkin hanya sekedar manajemennya, sekedar saling berbagi, memberikan informasi ataupun bareng-bareng bersama di antara para santri yang ada untuk mengelola usaha kecil dari bawah. Ya, berarti langkah setelah ini perbaikan manajemen, atau? Betul, ya, perbaikan manajemen sesuai dengan arahan atau ilmu yang didapat di pelatihan ini. Pihaknya menambahkan, ke depan pihaknya akan mengaplikasikan pembelajaran yang diberikan pada saat workshop, sehingga mulai dari aspek perencanaan hingga evaluasi sangat diperlukan dalam mengelola usaha. Serta hal ini dapat membawa manfaat bagi pondok pesantren dan juga masyarakat.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mengingat perjuangan penyebaran Islam di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, peringatan haul 3 tokoh penyebaran agama Islam di Desa Margorejo digelar acara taruhan bersolawat. Momentum ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan syiar Islam, sekaligus mengenalkan 3 tokoh ini kepada lintas generasi. Warga Dukuh Taruhan Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menggelar acara bertajuk Taruhan Bersolawat. Momentum ini menjadi puncak acara peringatan haul Syekh Abdul Qohar atau Ki Ageng Kamandowo, Ki Ageng Brojoselo, dan Ki Ageng Dipokerti. Gelaran yang terlaksana pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 8 malam ini menarik animo masyarakat sekitar yang berlokasi di perempatan RW 5 Dukuh Taruhan. Momentum taruhan ini merupakan puncak dari haul Syekh Abdul Qohar atau Ki Ageng Kamandowo, Ki Ageng Brojoselo, dan Ki Ageng Dipokerti. Sebelumnya telah terlaksana ziarah kubur di makam Syekh Abdul Qohar atau Ki Ageng Kamandowo pada 1 Muharram lalu. Jelang momen sholawat, warga juga turut berziarah makam Syekh Abdul Qohar atau Ki Ageng Kamandowo. Jamide selaku penguri-nguri menuturkan, Syekh Abdul Qohar, Ki Ageng Brojoselo, dan Ki Ageng Dipokerti masih keturunan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Silsilah ini pun telah ditelaah hingga Tuban dan bisa dipertanggungjawabkan. Syekh Abdul Qohar pun dimakamkan bersanding dengan putrinya, Nyai Siti Maisyah, yang dikenal sering melakukan tirakat, sehingga dijuluki Panarukan atau Taruhan, yang kemudian diabadikan menjadi nama dukuh yakni Taruhan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam dari yang sesepuh dari Desa Margorejo yang buka Desa Margorejo perjalanannya, dan beliaunya dari cerita sudah ada di sebelah sana itu dari Jawa Timur, yaitu dari Lamongan, yang pernah termasuk cucu dari Sunan Ampel, yang berguru di Syekh Ahmad Mutomakin, yang dari Syekh Ahmad Mutomakin itu disuruh menyiarkan agama Islam di sebelah selatan bersama putra beliau yaitu Mbah Muhammad Indro Kusumo yang dulunya dikenal sebagai Kajen Kidul. Dan ini yang makamnya Mbah Syekh Abdul Qohar atau yang dikenal nama Jawa Ki Ageng Kamandowo yang babat alas dawa di Desa Margorejo, terus dijuluki Ki Ageng Kamandowo. Dan yang sebelah ini adalah putri beliau yaitu Ibu Siti Maisyah yang terkenal tirakatnya sampai dijuluki Penarukan atau Taruhan, itu Mbah Siti Maisyah karena terkenal ya lelakunya tirakatnya, terus dikenal sebagai Petarukan itu. Setelah itu ziarah pun dilakukan ke makam Ki Ageng Dipokerti. Sulistyo selaku penguri-nguri menuturkan, Ki Ageng Dipokerti merupakan adik dari Ki Ageng Kamandowo atau Syekh Abdul Qohar, yang dimakamkan berdampingan dengan makam Ki Ageng Jolali yang merupakan murid kesayangannya. Ki Ageng Dipokerti memiliki peninggalan berupa rebana deng atau bas, yang sekaligus merupakan peninggalan Ki Ageng Kamandowo atau Syekh Abdul Qohar, yang mana pada masa penyebaran agama menggunakan sarana kesenian. Tak hanya itu, kayu yang digunakan sebagai alas pasujudan pun bisa tertata dengan sendirinya menjelang sholat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja belum mau menjelaskan untuk makom yang berada di sini. Di sini ada 2 makom, yang tepatnya yang satu makamnya Ki Ageng Dipokerti, adik dari Ki Ageng Kamandowo atau Syekh Abdul Qohar. Beliau sebagai pengganti atau penerus perjuangan dari Syekh Kamandowo yang sudah meninggal, baru dilanjutkan dengan syiarnya Islamnya di Telatah Taruhan, dengan ada warisan yang diberikan kepada beliau Ki Ageng Dipokerti dari Ki Ageng
Kohar, Ki Ageng Sukamandowo, yaitu berupa alat rebana, dan masih ada itu tertata rapi alat rebana dan alat pasujutan beliau. Dan ini lengkap sekali karena beliau itu syiar Islam untuk tempat sholat lah karena itu. Yang sebelahnya ada makom namanya Ki Ageng Jolali, itu muridnya kesayangan beliau yang dulu mencari kakaknya yang sudah ketemu sama muridnya, berangkat murid. Yang di pesarian di sini, dan masih ada ini silsilahnya dari Ki Ageng Brojoselo, Ki Ageng Dipokerti. Pak, ini kan peninggalannya berupa rebana. Iya. Dulu penyebaran Islam di Margorejo sendiri seperti apa sehingga ada rebana? Oh iya. Dulu dia emang orang seniman dan dia itu seneng dengan alat musik rebana. Dia menyebarkan Islamnya di Jawa, kan sering orang biar kumpul, dia tuh sering mengadakan rebana. Kalau di sini samprokan dulu namanya, samprokan, disamprokan dulu. Terakhir, ziarah dilakukan ke makam Ki Ageng Brojoselo yang merupakan murid dari Ki Ageng Dipokerti yang dimakamkan bersama dengan istri, anak, dan sahabat setianya. Tak hanya itu, Ki Ageng Brojoselo pun turut berperan dalam menyebarkan agama Islam di desa-desa Margorejo dengan kearifan lokal. Ki Ageng Brojoselo itulah merupakan murid dari Ki Ageng Dipokerti. Jadi Abdul Kiai Syekh Dipokerti atau Mbah Dipokerti itu sendiri yang sepupu ataupun saudara misanan dari Mbah Kamandowo itu sendiri. Jadi beliau ini adalah merupakan leluhur atau sesepuh yang dalam penyebaran Islam di desa Margorejo itu sendiri. Kan dari Margorejo, dari Margo yaitu jalan atau dalan, Rejo yang sangat ramai. Tak hanya itu, Haryono selaku Kepala Desa Margorejo menuturkan, tokoh penyebaran agama Islam di Desa Margorejo ada 5. Namun 2 tokoh lainnya berada di Dukuh Bibis dan setiap tahunnya perayaan haul selalu digelar. Sementara itu, untuk puncak acara haul digelar dengan sholawatan dengan menghadirkan Habib Syafiq bin Soleh Altaf, Kiai Haji M. Tamsyir Yusuf, Habib Mahdi bin Abdullah Sihab, Syafiq Lutfi bin Alaidrus, serta menghadirkan Hadroh Sekar Jagat. Kemudian rangkaiannya satu suro itu haulnya Mbah Syekh Kamandowo atau Mbah Syekh Kohar, dan itu selalu kita peringati dengan istilahnya buka luur lah ya, atau ganti kelambu tuh. Kemudian rangkaiannya habis itu ya sampai Mbah Dipokerti mengadakan ya apa? Tahtimul Quran, dan sampai saat ini juga akan kita adakan sholawatan untuk supaya berkah dari beliau-beliau itu kita harapkan warga Margorejo bisa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya dalam hal hidup dan kehidupannya, bisa mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dalam hal ini, pihaknya berharap masyarakat desa dan masyarakat umum dapat lebih mengenal silsilah dan menghormati para tokoh penyebar agama Islam di Desa Margorejo, serta dapat meneladani ketaatan para tokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.